This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven... Selamat berbahagia bagi saudara-saudaraku yang berbahagia pada saat ini. Saya ucapkan Om Swastiastu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya bertemu dengan para pemirsa kembali hadir di acara renungan singkat yang akan kita dengarkan setelah ini. Namun sebelum itu, memang di akhir zaman ini banyak sekali hal-hal yang mengguncang kita. Dan itu sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mendengarkan lagu pujian yang sesaat setelah ini.
pasti yang terbaik. Puji Tuhan, rahmat Tuhan yang begitu luar biasa kita rasakan bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Saya Michael Morrison Diazoni, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudariku yang terkasih. Ya, baiklah, perenungan kita pada saat ini kita langsung saja berjudul Final Filter. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang pada akhir zaman ini, sepertinya Allah itu tidak merintangi setan sebagai kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaan di udara dengan meracuni atmosfer untuk merusak udara dan gas beracun dan dalam tanah. Sepertinya keguncangan-keguncangan itu tidak mau dirintangi, saudara. Sepertinya kita tuh kayak dibiarkan gitu saja menghadapi situasi kejahatan dan kondisi yang tidak baik sampai sekarang ini. Sakit, penyakit, dan bahkan kematian. Karena apa? Karena setan tahu sumber kehidupan kita itu berasal dari Allah, dari Tuhan. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tetapi juga apa? Manusia menderita karena serangan wabah. Nah, hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan cawan murka Allah yang terpercik di mana? Di atas dunia ini. Nah, bala kelaparan akan meningkat. Sering berjalannya waktu kita tidak akan tahu, tetapi marilah kita berjaga-jaga. Wabah penyakit kita sudah alami, itu akan membunuh ribuan orang. Bahaya dari kuasa luar dan perbuatan setan dari dalam sedang berada di mana? Di sekitar kita. Tetapi kuasa Allah akan apa? Akan mengendalikannya, saudaraku. Ya, Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Itu adalah keterbatasan sebagai manusia untuk berpikir. Tetapi apa? Tuhan atau janji Allah tidak akan pernah melewati daripada kita, sekalipun kita berpikir negatif dalam hal penyertaan Tuhan. Nah, karena kita berada dalam keadaan seperti sekarang ini, maka kita perlu apa? Waspada, saudara. Kita perlu berserah sepenuhnya. Kita bertobat. Ya, kita bertobat sepenuhnya. Mari kita beriman, mari kita mengimani, berteguh melakukan imannya dengan setia kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan, saudara-saudariku, ada baiknya sebelum itu saya ingin berdoa untuk kita para pemirsa yang ada di rumah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang maha baik, tolong kami untuk mengerti apa maksud Tuhan untuk kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau menyertai kami sepanjang acara renungan singkat ini sehingga kami dapat mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari sama-sama kita membuka di Alkitab kita. Bagi para pemirsa yang ada Alkitabnya, Wahyu 6 ayat 8. Apa yang Yohanes katakan dalam Wahyu 6 ayat 8? Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas perempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Apa yang menjadi perenungan kita dalam ayat ini? Yohanes pada zaman dahulu sudah menubuatkan hal ini, ya, bahwa akan banyak ada penunggang kuda hijau yang bernama siapa? Maut. Yaitu adalah setan, yaitu adalah kuasa kegelapan, kuasa kejahatan yang menaungi kehidupan kita di bumi ini. Ya, Tuhan tidak mau membiarkan begitu saja walaupun setan merajalela dalam hal ini. Betapa besarnya kuasa setan yang kita rasakan pada saat ini. Tetapi jauh daripada itu, ada kuasa yang lebih besar lagi yang menaungi kita sebagai umat-umat yang percaya. Dikatakan juga akan ada kelaparan, penyakit sampar, ya. Kemudian krisis keuangan atau perekonomian kita akan alami.
walaupun kita belum ada api, tetapi marilah, tidak ada salahnya untuk kita bersiap-siap. Krisis perekonomian negara sudah melanda pada saat ini oleh karena lockdown di mana-mana. Semua serba tidak bisa bekerja. Hotel pada tutup semua. Tour guide semua tidak ada yang bisa bekerja oleh karena wabah bencana ini. Kapal-kapal persiar pada memulangi semua para pekerjanya. Orang-orang yang pulang kampung terkena wabah musibah seperti ini. Akhirnya apa? Mati. Akhirnya dikarantina dan lain sebagainya. Ya, sepertinya kemenangan-kemenangan setan itu nyata dan terlihat di depan mata, tetapi perlu kita ketahui, perlu kita imani bahwa kemenangan Tuhan Yesus Kristus akan jauh melebihi semuanya itu. Akan jauh melindungi kita dari kuasa kegelapan. Ribuan manusia kita lihat sekarang tergeletak di rumah sakit, bahkan ada yang mati. Tetapi kita jangan khawatir saudara, bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam hal ini, tetapi Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi mereka yang mengalaminya. Tidak perlu kita berpikir negatif, tidak perlu kita berpikir hal-hal yang membuat kita cemas, khawatir, karena janji Tuhan akan selalu kita nikmati saudara. Mari sama-sama kita melihat juga di 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 18. Dikatakan, jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur dengan demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya adalah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan Tuhan kita rasakan. Ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan walaupun situasi yang mencekam saat ini, yang menghantui pemikiran kita, yang menggerogoti kekhawatiran kita. Tetapi dari semuanya itu perlu kita sadari bahwa Tuhanlah pemegang kendali di dunia ini. Marilah sama-sama kita selalu berharap kepada Tuhan, selalu melihat bahwa akhir daripada kehidupan ini, final filtering, ya, semua yang sudah tersaring umat Tuhan akan menjalani kehidupan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita pun akan selalu dikuatkan, bukan menjadi satu ketakutan bagi kita semua. Saya bawakan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya, pemirsa, damai sejahtera melimpah pada keluarga saudara semua. Saya ucapkan dari Bali, Om Santi 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 Om. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Lord, you know I